Apa kesan pertama yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Uchiha Itachi? Seperti yang kita tahu, sepak terjang Itachi pada awal kemunculannya begitu menghebohkan penikmat kisah Naruto. Ia mengakhiri hidup semua orang, tua, muda, pria, wanita, maupun anak-anak, menghancurkan mimpi dan tujuan mereka. Dikenal sebagai penumpas klan dan pengkhianat desa yang bahkan rela membunuh keluarganya sendiri demi bergabung dengan Akatsuki. Penjahat bengis, egois, psikopatik, pengkhianat, mungkin adalah beberapa vonis terburu-buru yang dapat kita jatuhkan padanya, terutama pada fase awal kemunculan di dunia shinobi Naruto. Namun, pandangan ini berubah saat kita menyadari bahwa setiap tindakan, setiap kekejaman dan kebengisan Itachi sejatinya adalah manifestasi dirinya tentang tujuan hidupnya yang bahkan jauh lebih besar dibandingkan kehidupan itu sendiri. Baik, sebelum ke videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Kisah Itachi dimulai saat ia berusia 4 tahun, di tengah Perang Dunia Shinobi ketiga. Fugaku Uchiha, ayahnya, ingin memberikan pelajaran berharga kepada Itachi dengan membawanya ke medan perang. Fugaku percaya bahwa seorang shinobi itu harus kuat, siap sedia untuk bertarung, membunuh, dan bahkan mati. Namun, Itachi melihat perang dengan cara yang berbeda. Dia tidak hanya ingin menjadi kuat untuk bertarung dan membunuh, tetapi untuk menghapuskan pertikaian itu sendiri dan menciptakan kedamaian. Komitmen ini dimulai pada usia yang sangat muda. Setelah perang berakhir, Itachi terus berlatih dan mewujudkan visinya. Saat Sasuke lahir, tujuannya berkembang menjadi menciptakan dunia di mana adiknya dapat hidup dengan damai. Di tengah isolasi dan krisis kepercayaannya terhadap klan Uchiha, Itachi melihat kedangkalan pemikiran klannya. Ia terus melatih dirinya sendiri dan menjadikan Sasuke sebagai simbol perdamaian yang ingin ia ciptakan. Prestasi dan kepopuleran Itachi tumbuh seiring bertambahnya usianya. Dengan kemampuan yang luar biasa, ia menjadi kebanggaan klan Uchiha dan diakui sebagai seorang jenius. Meskipun demikian, Itachi tetap rendah hati dan objektif dalam berpikir. Pemahamannya tentang dunia, sejarah, dan orang-orang di sekitarnya membuat ia terlihat seperti seorang Hokage meskipun baru berusia 7 tahun. Ayahnya, Fugaku, bangga pada prestasi Itachi bahkan lebih fokus padanya dibandingkan adiknya, Sasuke. Namun, Itachi tidak pernah mengabaikan adiknya dan selalu memberikan kasih sayang kepadanya. Objektivitas Itachi tercermin ketika dia ditanya oleh Danzo mengenai situasi di mana ia harus memilih antara menyelamatkan satu orang atau mengorbankan untuk kebaikan yang lebih besar. Jawabannya mencerminkan pertimbangan utilitarian yang dingin dan objektif. Itachi bersedia membunuh satu orang jikalau itu dapat menyelamatkan banyak nyawa. Ketika ia masih berusia 8 tahun, Itachi menyaksikan temannya tewas di tangan Tobi saat menjalankan misi sulit bersama timnya. Itachi, yang selalu berlatih keras untuk mengakhiri konflik, merasa terpukul melihat temannya menjadi korban. Setelah menyelesaikan misi, Itachi merenung dan menyiksa dirinya sendiri. Pada usia 10 tahun, Itachi lulus ujian Chunin dan ingin bergabung dengan Anbu, kelompok shinobi elit yang bertugas menyelesaikan misi-misi sulit tingkat tinggi. Sesuai keinginan ayahnya, Fugaku. Namun, ketika Fugaku mengungkapkan bahwa Itachi dimasukkan ke Anbu sebagai mata-mata, Itachi merasa heran. Ia menyadari bahwa tindakan ayahnya ini dapat diartikan sebagai upaya pengkhianatan, baik terhadap klannya maupun terhadap para Anbu, dan menyemai benih-benih rasa keterasingan dalam dirinya. Meskipun tidak setuju dengan rencana ayahnya, Itachi tetap memasuki Anbu karena melihat tugas tersebut sebagai suatu kehormatan. Baginya, tindakan apapun yang dapat menyelamatkan banyak orang dan membawa kedamaian adalah tanggung jawab seorang shinobi. Saat mendengar rencana kudeta Uchiha terhadap Konoha, Itachi mengingat pengalaman perang yang pernah ia saksikan. Dia menyadari bahwa kudeta hanya akan membawa lebih banyak pertarungan dan penderitaan, dan itu dapat memicu perang dunia shinobi keempat. Itachi sangat menghargai desanya, menganggapnya lebih besar dari sekedar komunitas, dan memahami bahwa klan Uchiha harus melihat jauh ke depan. Meskipun Uchiha percaya pada kekuatan klan mereka, Itachi sadar akan kutukan kebencian yang mengalir dalam darah mereka. Seiring waktu, Itachi menjadi lebih bijak dan melihat bahwa keinginan api, Hinoichi, adalah pilihan yang lebih baik daripada terjerat dalam kutukan kebencian. Fugaku, ayah Itachi, menilai anaknya sebagai alat untuk kepentingan klan Uchiha semata. Sementara itu Itachi, meskipun ditolak oleh klannya, tetap bertahan dan mencoba membujuk mereka agar melihat akibat buruk dari kudeta yang diinginkan oleh klan Uchiha. Dia bahkan mengorbankan hubungan antara dirinya dan klannya dengan mengungkapkan informasi tentang rencana kudeta klan Uchiha kepada Hokage ketiga dan Danzo. Seiring berjalannya waktu sebagai Anbu, Itachi semakin menyadari bahwa klannya sendiri menciptakan konflik dan takut akan kekuatan mereka. Dia berani mengatakan kebenaran kepada klan Uchiha yang membuat mereka curiga kepadanya. Setelah membuat rencana dengan Shisui untuk menggunakan Kotoa Matsukami pada Fugaku, Itachi menunggu hasilnya dengan harapan ia dapat mengubah pikiran ayahnya. Namun, rencananya terancam ketika Danzo mengambil mata Shisui dan berusaha menggagalkan upaya Itachi. Kedatangan Shisui yang sudah sangat terluka dan kehilangan salah satu matanya, pada saat itu Shisui mengorbankan dirinya sendiri, memberikan Itachi Mangekyo Sharingan, dan menunjukkan kepercayaan padanya.
Esok harinya, 3 anggota Uchiha menuduh Itachi sebagai pembunuh Shisui. Marah dan kesedihan karena kehilangan teman dekatnya membuat Itachi menyerang mereka, semakin menjauhkan dirinya dari klannya yang sudah terpisah sejak awal. Itachi kemudian diangkat menjadi ketua Anbu pada usia 13 tahun. Pada suatu pertemuan, Itachi berkonfrontasi dengan Danzo mengenai pembunuhan Shisui. Danzo mengakui bahwa matanya akan lebih berguna jika dimilikinya, karena rencana mereka tidak akan berhasil. Mereka menyadari bahwa satu-satunya cara menghentikan kudeta adalah dengan membunuh seluruh anggota Uchiha. Namun, Itachi kemudian menyadari bahwa Danzo telah mengendalikan dan mengawasinya sejak lama. Danzo menggunakan isolasi untuk memanipulasi Itachi. Mengetahui kepekaannya terhadap adiknya, yaitu Sasuke, dan kesetiaannya pada Konoha, Itachi merasa kesepian dan terisolasi setelah kehilangan Shisui. Danzo yang tahu bahwa Itachi mencintai adiknya dan memiliki dedikasi besar pada Konoha menyerang orang-orang di sekitarnya untuk memperdalam isolasi Itachi. Pada saat itu, Itachi merasakan tekanan dan dilema palsu yang ditanamkan oleh Danzo. Dan dengan ancaman terus-menerus dari Obito, Itachi merasa tidak ada pilihan lain. Itachi menyadari bahwa membunuh Danzo tidak akan membawa perdamaian dan hanya akan merugikan Konoha. Saat menghadiri pertemuan Uchiha, Itachi melihat frustrasi dan kemarahan klannya, memahami alasan dibalik kudeta. Meskipun mengetahui niat Danzo, Itachi tetap memilih tawaran Danzo dan memutuskan untuk membunuh setiap anggota klan Uchiha, termasuk orang tuanya. Dia mengambil keputusan ini karena menyadari bahwa perdamaian tidak mungkin dicapai jika kudeta terjadi. Klan Uchiha dikenal begitu menghargai cinta dan hubungan, sementara Itachi memiliki cinta yang mendalam pada adiknya, Sasuke. Dia rela mengorbankan segalanya untuk menyelamatkannya dan meyakini bahwa hanya dengan menciptakan perdamaian dia dapat melindungi Sasuke. Saat memata-matai Uchiha, Itachi mengajak Obito untuk membantu dalam rencananya membunuh seluruh klan, termasuk anak-anak dan perempuan. Ketika Itachi merencanakan untuk membuat Sasuke membencinya, dia pergi kepada Danzo dan mengancam akan membongkar kebenaran tentang perbuatan buruk Danzo jika sesuatu yang buruk terjadi pada adiknya. Itachi meminta Hokage ketiga untuk melindungi Sasuke meskipun menyelamatkan adiknya, tindakan ini merusak mental Sasuke. Itachi yang dianggap sebagai penyebab semua kepahitan yang dialami oleh Sasuke membuatnya hidup dalam kebencian dan kemarahan terhadap dunia. Itachi merasa bertanggung jawab atas segala beban dan tekanan, menganggapnya sebagai seorang shinobi hebat yang harus mengakhiri konflik dan membawa perdamaian. Meski sulit untuk menentukan apakah Itachi baik atau jahat, tindakannya menunjukkan bahwa dia rela mengorbankan dirinya demi orang-orang yang dicintainya, terutama adiknya Sasuke. Itachi meminta Hokage ketiga untuk menjaga Sasuke dan mengungkapkan rencananya untuk membuat adiknya semakin membencinya. Dia berencana menemui Sasuke beberapa kali dengan harapan membuatnya begitu membenci Itachi hingga mencapai titik di mana Sasuke ingin membunuhnya. Semua ini bertujuan agar Sasuke menjadi lebih kuat dan akhirnya dapat membunuh Itachi, menjadikannya hero of the Uchiha yang memuliakan kembali nama keluarganya. Menurut Itachi, tidak ada pilihan lain yang dapat diambilnya. Dia menyadari bahwa perang saudara akan terjadi tanpa peduli apa yang dilakukannya. Itachi menganggap bahwa kematian anggota Uchiha tidak dapat dihindari, dan langkah-langkahnya bertujuan untuk menjaga reputasi keluarganya agar tetap terhormat di mata dunia. Itachi tidak ingin melihat nama klan Uchiha dicap sebagai klan arogan yang rela mengorbankan banyak orang demi kekuasaan. Tindakannya adalah upaya untuk membuat Uchiha tetap terhormat dan menghindari konflik yang jauh lebih besar. Dengan mengorbankan ayah, ibu, dan seluruh klan, Itachi bertujuan menciptakan perdamaian yang menyelamatkan saudaranya. Dia percaya bahwa sebagai seorang shinobi, tindakannya adalah langkah yang benar dan perlu diambil untuk mencapai tujuan mulianya. Di dunia yang menghargai kesetiaan dan pengorbanan untuk kebaikan yang lebih besar, Itachi meyakini bahwa tindakannya adalah hal yang benar dan diperlukan sebagai seorang shinobi, meskipun harus menjalani hidup sebagai pembunuh klan dan pengkhianat desa serta dibenci oleh saudara yang sangat dia cintai. Itachi rela melakukan segala pengorbanan tersebut. Dia rela membunuh seluruh anggota klan Uchiha, termasuk ayah dan ibunya demi menciptakan dunia yang penuh kedamaian tanpa pertempuran dan pembunuhan. Kisah Itachi Uchiha dalam dunia anime Naruto mengandung filosofi yang dapat kita ambil. 1. Utilitarianisme dan etika konsekuensialisme. Itachi memutuskan untuk membunuh seluruh klan Uchiha, termasuk keluarganya demi menciptakan perdamaian dan mencegah perang saudara. Tindakannya mencerminkan prinsip utilitarianisme di mana dia mempertimbangkan konsekuensi besar atau perdamaian sebagai hasil dari tindakannya. 2. Pertentangan etika dan pengorbanan pribadi. Itachi menghadapi pertentangan etika antara kewajiban pada keluarganya dan tanggung jawab sebagai seorang shinobi Konoha. Pengorbanan pribadi yang besar termasuk membunuh orang-orang terdekatnya menyoroti kompleksitas pengambilan keputusan etis. Kebenaran subjektif. Kisah Itachi mengilustrasikan bagaimana kebenaran seringkali bersifat subjektif dan tergantung pada sudut pandang. Pandangan Itachi tentang kebenaran dan keadilan tidak selalu sesuai dengan pandangan masyarakat umum. Dan hal ini memicu pertanyaan filosofis tentang moralitas. Itachi memandang tindakannya itu benar demi desa Konoha. 4. Konsep kebesaran hati dan pengorbanan. Itachi memilih untuk menjalani hidup yang penuh dengan penolakan dan kebencian sebagai pembunuh klan demi melindungi desa dan adiknya.
Konsep kebesaran hati dan pengorbanan diri muncul dalam keputusannya untuk menanggung beban yang berat demi kebaikan yang lebih besar bagi desa Konoha. 5. Makna kematian dan kehidupan. Pilihan Itachi untuk mengorbankan hidupnya dan menjadi pembunuh klan mengajukan pertanyaan filosofis tentang makna hidup dan kematian. Bagaimana nilai hidup diukur dalam pengorbanan untuk kebaikan kolektif? 6. Realitas dan ilusi. Saringan Itachi memungkinkannya mengendalikan persepsi orang lain dan menciptakan ilusi. Ini menciptakan pertanyaan tentang realitas dan bagaimana persepsi dapat mempengaruhi tindakan dan keputusan seseorang. 7. Pertentangan antara kewajiban dan keinginan pribadi. Itachi menghadapi pertentangan antara kewajiban pada klannya dan desa, serta keinginan pribadinya untuk menciptakan dunia yang damai. Pertentangan ini menggambarkan konflik moral di antara berbagai kewajiban dan nilai-nilai pribadi. Kisah Itachi Uchiha mempersembahkan gambaran yang kompleks dan mendalam tentang pertentangan etis dan filosofis dalam menghadapi situasi sulit, memunculkan banyak pertanyaan yang mendorong pemikiran filosofis. Dan itulah filosofi Uchiha Itachi, sang pahlawan di balik layar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya kapan-kapan.